Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Dan yang saya hormati Ibu Vika Anjana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nama saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Sedangkan perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memengaruhi fungsinya. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Nah, juga pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Selanjutnya perbedaannya yaitu terletak pada pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Di sini ada dua prinsip perkembangan. Yang pertama ada perubahan fisik, yang kedua ada perubahan mental. Perubahan fisik meliputi tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan sebagainya. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua yakni adalah perubahan mental. Perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi sosial, dan imajinasi seorang anak. Juga hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang misalnya egosentris yang hilang berganti dengan sikap prososial. Nah, Alak menyatakan bahwa prinsip perkembangan ada 9, yaitu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, yang kedua peran kematangan dan belajar, selanjutnya yang ketiga mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, yang keempat semua individu berbeda. Selanjutnya yang nomor 5, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu oleh rangsangan. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan.
Selanjutnya yang C, kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan. Menurut Krein, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan oleh ahli psikologi perkembangan, yaitu yang pertama environmentalisme, yang mana teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan filsuf. Teori yang kedua yaitu adalah teori naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan mendengarkan. Yang ketiga ada teori ontologis, yang mana etologi adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Teori etologis dikemukakan antara lain Darwin, Lawrence Steenbergen, dan Bowlby. Charles Darwin menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Seleksi alam tidak hanya terjadi pada fisik seperti warna kulit, namun juga pada beragam tingkah laku. Teori yang keempat adalah teori komparatif dan organismik, yang mana teori komparatif dan organismik dikemukakan oleh Hans Werner, menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ontogenik. Teori yang kelima adalah perkembangan kognitif. Teori ini digagas oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Jadi Piaget mencatat bahwa seorang anak berperan aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Tahap berpikir manusia menurut Piaget bersifat biologis. Selanjutnya teori yang keenam adalah perkembangan moral. Teori perkembangan moral dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg yang dilahirkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1925. Beliau menyatakan bahwa perkembangan dengan mengadakan penelitian kepada beberapa orang, Kohlberg percaya bahwa ada 3 tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai 2 tahap. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlberg adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Selanjutnya, teori yang ketujuh adalah pengondisian klasik, yang mana teori pengondisian klasik ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov yang menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal prinsip stimulus dan respon. Melalui eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan yang terjadi secara spontan melalui latihan yang berulang-ulang. Selanjutnya, teori yang ke-8 adalah pengondisian operan. Pengondisian operan dikemukakan oleh Skinner yang menemukan teori pengondisian operan sebagai sebuah teori perkembangan Skinner, pembuat Skinner Box, yang mana di dalam kotak Skinner mencobakan perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Teori yang ke-9 adalah pemodelan. Teori pemodelan ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang lahir pada tanggal 14 Desember 1925 di sebuah kota kecil. Nah, Bandura menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Oke, selanjutnya yang ke-10 ada teori sosial historis, yang mana teori sosial historis dikemukakan oleh Lev Vygotsky, yang mana
Beliau berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Teori yang ke-11 ada teori psikoanalitik, yang mana teori psikoanalisa digagas oleh Sigmund Freud yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman pelanggan. Teori yang ke-11 ada teori psikoanalitik, yang mana teori psikoanalisa digagas oleh Sigmund Freud yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Yang ke-12 ada teori psikososial, yang mana teori ini digagas oleh Erik Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan. Erikson ini meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. Kesuksesan atau kegagalan menangani konflik dapat berpengaruh pada setiap tahap perkembangan. Teori yang ke-13 adalah perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa ini digagas oleh Chomsky, yang mana Chomsky menyatakan kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kemampuan berbahasa telah dibawa manusia sejak lahir. Kemudian yang ke-14 ini adalah teori terakhir, yang mana ini ada teori humanistik. Penggagas aliran humanistik adalah Abraham Maslow. Nah, menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis, inti batin manusia. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan manusia. Menurut para psikologi ini, tahap-tahapnya itu berbeda-beda, tergantung pada pandangan mereka tentang teori perkembangan. Nah, menurut Russell Crane membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4 tahap, yaitu masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun, kemudian masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 12 tahun, kemudian masa kanak-kanak akhir usia 12 sampai 15 tahun, kemudian masa dewasa usia 15 sampai akhir hidup, dan tahap oral usia pada 0 tahun sampai 24 bulan, dari 0 bulan sampai 24 bulan. Kemudian tahap anal usia 2 sampai 3 tahun, tahap falik atau odipal usia 3 sampai 6 tahun, tahap latensi usia 6 sampai 11 tahun, kemudian tahap pubertas di atas usia 11 tahun. Kemudian menurut Harlock, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat kualitas perkembangan seseorang. Akan tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sukar untuk ditentukan, terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan kurang penting. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu yang pertama inteligensi, yang kedua ada seks, yang ketiga ada kelenjar-kelenjar, yang keempat ada kebangsaan atau ras, yang kelima ada posisi dalam keluarga, yang keenam makanan, yang ketujuh luka dan penyakit, yang kedelapan hawa dan sinar, dan yang terakhir yang kesembilan ada kultur atau budaya.